Perdebatan yang seru saat sesi debat antar calon wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jumat malam kemarin, pemirsa, tak hanya terjadi di arena debat saja, namun juga di media sosial. Berbagai tanggapan di media sosial bermunculan, baik yang positif maupun yang negatif untuk masing-masing ketiga masing-masing calon wakil presiden. Lalu bagaimanakah membaca sentimen di media sosial ini dalam melihat penampilan cawapres saat debat? Apakah ini mencerminkan pendapat sesungguhnya dari para pemilih? Kami akan membahasnya bersama dengan analis Drone Emprit, ada Nova Mujahid dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang semuanya. Saya mau ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, ini bagaimana pantauan dari Drone Emprit dari debat cawapres kemarin? Karena tadi kan disampaikan bahwa yang paling banyak diperbincangkan adalah cawapres nomor urut 2. Ini sentimennya seperti apa, Mas Nova? Mas Nova? Ya, baik. Selamat petang Mbak Tisa dan Mbak Gina. Betul sekali, Drone Emprit melakukan pemantauan Ya, silakan Mas Nova. Ya, Oke, Drone Emprit melakukan pemantauan percakapan saat debat berlangsung. Jadi dari pukul 19 sampai pukul 22 ya. Nah, hasilnya memang agak mencengangkan karena ini di luar ekspektasi, di luar perkiraan banyak orang. Karena sentimen negatif kepada Gibran Rakabuming Raka sebelum debat itu sangat tinggi. Itu lebih dari 39%, dan sentimen positifnya pada Pak Gibran itu emang lebih rendah dibanding yang lain. Dan pada saat debat itu kelihatan sekali Pak Gibran yang mampu tampil dengan sangat baik gitu ya. Itu membuat percakapan tentang Gibran, membuat apresiasi terhadap Gibran jadi lebih tinggi. Adapun pada Pak Muhaimin yang pada awalnya diharapkan tampil dengan ceria, dengan jenaka, Pak Muhaimin itu terasosiasi dengan sebagai salah satu cawapres yang jenaka. Dan ketika pada saat debat ternyata tidak begitu, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan publik, itu jadinya sentimen negatif pada Pak Muhaimin lebih tinggi daripada sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dari pantauan Drone Emprit tampaknya yang mendapatkan sambutan positif, sentimen positif dari media sosial adalah Gibran. Kemudian yang dapat sentimen negatif paling besar adalah satu lagi Muhaimin Iskandar, dan kemudian satu lagi Mahfud MD juga tampaknya netral saja dalam hal ini sentimennya di media sosial. Nah, apakah sentimen-sentimen yang kita lihat di media sosial ini sudah menunjukkan seperti apa arah pemilih, mungkin dalam hal ini swing voters ataupun juga generasi muda? Mas Hanta. Ya, Tisa, memang percakapan di media sosial ini menjadi di era digitalisasi sekarang ini menjadi lapangan pertarungan baru di pertarungan elektoral kita, dan itu mempengaruhi persepsi publik. Dan saya kira dari beberapa aspek yang akan menjadi mempengaruhi persepsi publik ini menjadi salah satu. Tetapi memang kalau kita bicara tadi tentang isunya tadi, Mas Gibran ini diuntungkan karena dia berangkat dari titik yang tidak terlalu tinggi, di mana tadi seperti disampaikan datanya orang justru meragukan kompetensinya dan seterusnya. Tetapi kemudian setelah debat berlangsung itu bisa berbalik. Saya kira karena ada catatan saya karena 3 hal ya, memang sulit kalau kita cermati, sulit untuk tidak mengatakan debat cawapres ini menjadi ajang pertunjukan bagi Mas Gibran untuk menunjukkan menjawab keraguan publik. Satu, dari sisi narasi, selama ini Mas Gibran kesannya di dalam publik secara impresi publik ya, kesan yang ditangkap sekilas oleh publik kan sering narasinya pendek. Nah, ketika debat berlangsung dia menyampaikan pemikirannya relatif panjang. Itu sesuatu yang baru saya kira, yang sesuai dengan temanya. Bahkan Prof. Mahfud betul punya pengalaman panjang, tetapi bukan di bidangnya, bicara APBD, APBN misalnya, ekonomi kreatif dan seterusnya. Pak Mahfud lebih berpengalaman di bidang hukum dan pemberantasan korupsi misalnya. Begitu juga ada Pak Muhaimin, Gus Muhaimin yang kenal tokoh NU dan seterusnya.
Itu satu narasi. Yang kedua artikulasi. Ini juga memberikan sebuah semacam kejutan kepada publik. Ternyata Mas Gibran relatif bisa mengartikulasikan secara komunikatif ide-idenya, apa yang disampaikan. Dan yang ketiga emosi. Emosinya relatif stabil ketika merespon jawaban dan seterusnya. Nah, tiga kata kunci narasi, artikulasi, dan emosi ini kemudian impresi publik, kesan yang ditangkapkan membentuk persepsi. Nah, persepsinya kan menjadi positif. Nah, semua yang disampaikan oleh Mas Gibran itu relatif positif menurut saya, kecuali yang pertanyaan tentang SGIE itu saja. Kalau menurut saya itu yang tidak perlu ya. Karena itu belum tentu efektif untuk meningkatkan citra positif Mas Gibran. Nah, di titik ini maka saya kira persepsi positif ini menjadi modal. Saya kembali ke pertanyaan Tisa tadi, apakah ini akan mempengaruhi pilihan publik yang disasar di dalam perdebatan, dalam membangun sentimen di media sosial itu kan membentuk persepsi tadi. Nah, apakah ini mampu menggait atau menarik pemilih undecided yang belum mempunyai pilihan atau swing voters yang masih ragu? Itu memang kalau kita perhatikan pengaruh debat tidak terlalu besar, Tisa. Di dalam pemilu-pemilu kita, kalau kami melakukan studi terhadap survei-survei sebelumnya, maksimal 5% pergeseran-pergeseran itu. Nah, tetapi modal persepsi ini menjadi positif kalau bisa dikapitalisasi. Kalau ditanya apakah debat ini bisa menggeser pemilih secara signifikan, belum tentu. Isu yang meledak atau ada blunder politik yang dahsyat itu jauh mungkin bisa ya. Jadi kalau ditanya apakah debat ini secara seketika akan bisa merubah peta konstelasi, agak sulit. Tapi kalau mungkin mendongkrak susah, tapi menggerus ada potensi kalau kemudian ada blunder-blunder politik yang dialami oleh kandidat dalam debat-debat itu. Nah, seperti misalnya orang nonton bola, menonton debat itu mirip. Jadi semua bersorak gembira mendukung kesebelasan atau kandidatnya masing-masing, di saat yang sama mungkin memaki lawannya dan seterusnya, dan akhirnya kan tidak bergeser juga. Dan saya kira ini yang menjadi catatan, satu itu. Yang kedua, penontonnya itu tidak semua menonton. Kalaupun menonton, separuh menonton, katakanlah Tisa. Seperempatnya mungkin menonton sepenuhnya. Dan dari seperempat itu sekian yang terpengaruh terhadap persepsi tadi. Jadi poin saya kepada para kontestan yang sedang berlaga ini, sedang bertarung, memang tidak bisa hanya mengandalkan dari perang udara. Tapi ada 3 faktor yang sekarang ini paling tidak saya lihat ya. Ada satu faktor Jokowi, bagaimana Jokowi menjaga approval ratingnya, tingkat kepuasannya, dan juga menggeser loyalisnya. Yang kedua adalah fase sosialisasi atau kampanye darat yang saat ini sedang berlangsung. Nah, yang ketiga yang sedang kita bahas ada perang di udara. Nah, perang di udara ini saya kira menjadi semacam titik tolak saja untuk membangun persepsi. Apakah ini bisa menjadi andalan untuk menggeser peta konstelasi? Belum tentu. Berapa kita perhatikan isu tentang keputusan MK itu sangat kencang sekali di media sosial, tetapi ternyata tidak berhasil menggeser peta konstelasi. Justru dukungan Jokowi yang relatif bisa menggeser peta politik. Jadi saya kira saya kembali pada pertanyaan tadi, apakah ini bisa menggeser peta elektoral? Belum tentu. Tapi ini bisa dikapitalisasi bahwa berhasil membentuk persepsi itu bisa. Jadi modalitas. Tapi dia tidak otomatis menjadi variabel yang kemudian menggeser pilihan publik. Oke. Begitu, Tisa. Oke, baik. Nanti kita akan elaborasi lebih lengkap, Mas Hanta dan juga Mas Nova. Tapi kita jeda dulu ya. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung lanjut ke Mas Nova. Mas Nova, kalau tadi diskursus di media sosial nih sentimen positif terhadap cawapres nomor urut 02, ini yang memberikan sentimen positif apakah memang bisa dikategorikan sebagai pemilih atau memang orang yang memang hanya aktif di media sosial? Baik Mbak, sebagian besar pendukung Gibran itu kalau kita lihat peta media sosialnya tadi, di peta SMA-nya itu akan kelihatan kalau percakapan tentang Gibran itu tidak hanya didorong oleh para pendukung Gibran, tapi juga didorong oleh klaster-klaster yang netral dan klaster-klaster yang memang mendukung Pak Muhaimin dan Pak Mahfud. Jadi Gibran ini dibicarakan oleh semua klaster pada saat debat, tapi memang dengan proporsi pendukung Gibran berbicara lebih banyak, lebih dominan pendukung Gibran ini berbicara pada saat debat. Konsekuensinya apa? Ini yang membuat volume percakapan tentang Gibran menjadi sangat tinggi, hampir 2 kali lipat daripada volume percakapan pada
Pak Muhaimin dan hampir 3-4 kali lipat dengan volume percakapan dari Pak Mahfud. Saya kira itu dan percakapan yang dari Pak Gibran, pendukung Gibran, nah ini kelihatan SNA-nya, percakapan dari pendukung Pak Gibran ini cukup tinggi pada saat debat berlangsung. Akan tetapi kalau kita lihat pasca debatnya itu akan kelihatan kalau volume percakapan dari pendukung Pak Gibran tidak banyak bertambah, tapi volume percakapan dari pendukung Pak Muhaimin dan pendukung Pak Mahfud tentang Gibran itu akan sangat bertambah sangat signifikan. Dan harus diakui juga percakapan semalam itu, perdebatan semalam itu berhasil didorong oleh Pak Gibran ke arah perdebatan tentang IKN itu sepertinya agak-agak dominan berbicara tentang IKN semalam. Kalau kita lihat soal dominasi masing-masing calon wakil presiden ini diperbincangkan untuk ketiga-tiganya itu di poin apa? Apakah karena istilah-istilah tertentu ketika mengeluarkan istilah-istilah tertentu kemudian percakapan itu menjadi tinggi di media sosial dan istilah tersebut juga menjadi satu hal yang membuat pembicaraan masing-masing ini mendapatkan jumlah kuota yang lebih besar dari para pengguna media sosial, Mas Nova? Ya, percakapan tentang istilah-istilah khusus ya, carbon capture and storage, lalu ada SGIE itu juga sebenarnya mendorong percakapan. Tetapi perbincangan tentang dua istilah khusus itu, ya, karena dua itu yang tadi yang semalam itu banyak sekali dibicarakan ya. Percakapan tentang dua istilah itu lebih banyak dibicarakan publik pasca debat. Ketika debat, publik lebih banyak berbicara tentang IKN, tentang Caimin yang tidak setuju IKN dan lebih baik membuat 40 kota setelah Jakarta, tentang Gibran, IKN dan pemanfaatan APBN, lalu tentang Pak Mahfud yang juga mengkritik tentang IKN. Jadi karenanya kalau dilihat topik yang paling tinggi yang dibicarakan oleh publik tentang debat itu infrastruktur. Pertama itu, hampir di keduanya topiknya adalah tentang infrastruktur. Yang kedua tentang ekonomi. Nah, ekonomi ini agak mix sebenarnya dengan pajak karena sangat-sangat mirip-mirip itu ya. Pada saat debat kata tentang kebun binatang dari Gibran itu memang agak menarik tuh, agak mengagetkan gitu ya, tentang kebun binatang. Tetapi juga yang paling banyak dibicarakan publik adalah tentang tidak Jawa sentris serta hilirisasi. Itu paling banyak itu dibicarakan oleh publik tentang Pak Gibran. Sedangkan tentang Pak Muhaimin itu kredit anak mudanya itu kena banget kena banget dan banyak dibicarakan oleh publik. Sedangkan pada Pak Mahfud memang selain tentang infrastruktur, dia juga kan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan yang sangat tinggi ya, 7%, tetap pajak untuk atasi disparitas ekonomi. Itu juga memang paling banyak dibicarakan. Tetapi yang paling menonjol adalah ketika Pak Mahfud MD berbicara tentang pinjol. Bahasa pinjol itu lebih mudah dipahami dan langsung kena dengan kondisi publik dibanding pertumbuhan ekonomi, dibanding hilirisasi, dibanding tentang penggunaan APBN dan seterusnya. Pinjol itu yang banyak sekali dibicarakan tentang terkait Pak Mahfud MD. Oke, kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, kok tadi kan Mas Hanta menyebutkan bahwa debat cawapres itu persentasenya 5% lah ya pengaruhnya yang untuk tingkat keterpilihan. Nah, apakah bisa kemudian diartikan bahwa tingkat keterpilihan ini kalau tidak punya peran signifikan dari debat, apakah memang ini karena mesin partai politik yang bergerak, ketokohannya, atau ada variabel lain di luar itu sebetulnya, Mas Hanta? Iya, nah sebelum ke sana begini, saya mau melanjutkan data tadi ya, bahwa ini memang terlihat Mas Gibran ini relatif menyiapkan debat lebih matang ya. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin sudah berpengalaman sehingga menganggap tidak menjadi ringan, mungkin enteng lah, sudah biasa debat. Tapi paling tidak Gibran memiliki keuntungan politik dari debat cawapres kemarin, itu berhasil membalikkan persepsi negatif kepada dirinya, dan tadi terekam dalam sentimen di media sosial, dianggap kurang kompeten, kemudian tidak bisa debat, tidak akan, justru persepsinya sekarang kan berbalik, dianggap pemenang debat, menjadi ajang pembuktian bagi Gibran dan seterusnya. Sehingga saya ingin masuk pertanyaan tadi,
ada beberapa variabel yang sangat menentukan naik turunnya elektabilitas pasangan dalam kontestasi Pilpres. Yang pertama ada kekuatan personal branding, persepsi publik tentang personal, bisa isu yang dia branding atau program. Nah, bisa jadi dari sisi personality, bisa jadi dari isu yang meledak, atau bisa jadi program yang meledak. Nah, faktor ini mestinya itu bisa dikapitalisasi. Nah, debat cawapres itu menjadi semacam instrumen untuk mengkapitalisasi yang seperti saya katakan tadi, bahwa dia punya magnet, ternyata kompeten. Pak Mahfud juga punya kelebihan ini, Gus Muhaimin ini, Mas Gibran punya kelebihan itu. Itu faktor yang paling determinan di sana, di situ. Yang kedua, nah, saya ingin jawab pertanyaan tadi soal media sosial dan seterusnya. Itu ada mediumnya, yaitu mesin politik yang digunakan paling efektif. Misalnya dalam konteks media sosial hari ini kan sangat kuat ya pengaruhnya di pemilih muda, pemilih milenial dan generasi Z. Ini sangat penting. Pemilih yang masih swing, masih mungkin mengambang dan belum menentukan pilihan, ini kan pemilih yang di sini, yang relatif masih galau. Nah, pendekatannya harus melalui mesin politik yang memang sejalan dengan yang mereka gunakan, dengan bahasa yang tepat, dengan pendekatan media sosial. Ini saya kira bisa digunakan. Apakah itu bisa membalik semua peran elektabilitas? Belum tentu. Nah, yang ketiga, harus ada ketepatan dalam menentukan target sesuai tipologi pemilihnya, Vita. Tipologi pemilih rasional dalam studi perilaku pemilih itu pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Kalau pemilih rasional, dia mendengar apa yang disampaikan oleh kandidat di dalam debat. Isu-isu yang tadi terekam tentang IKNK, bagaimana ekonomi digital, bagaimana programnya, hilirisasi, dan seterusnya. Itu pemilih rasional. Tapi juga tidak sedikit, bahkan mungkin lebih banyak pemilih muda yang biasanya pemilih psikologis, pemilih yang memperhatikan sisi yang mungkin bagaimana diartikulasinya, bagaimana dia menjaga emosinya, bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, bagaimana stabilitas emosinya, apakah bagus komunikasi publiknya, ini juga penting. Nah, faktor yang kedua ini biasanya itu sangat akrab dengan pemilih-pemilih yang saya katakan tadi, yang dekat dengan media sosial. Dan yang ketiga baru pemilih sosiologis, dia melihat mengidentifikasi dari kesamaan yang dimainkan oleh Pak Mahfud dengan baju adat misalnya. Jadi kesamaan agama, kesamaan daerah, kesamaan suku itu juga, tapi biasanya tidak terlalu determinan. Jadi berangkat dari data yang saya sampaikan tadi, apakah kemudian akan menggeser debatnya? Tidak. Debat itu kemudian akan menggeser tiba-tiba seperti Pilpres di Amerika, itu bisa membalik elektabilitas, sulit itu, Vita. Tapi bahwa medium debat itu bisa menjadi medium bagi Gibran atau yang lainnya untuk memperbaiki persepsi publik tentang dia, kemudian dianggap pemenang debat, itu bisa dikapitalisasi, dianggap. Dan untuk mengukurnya nanti di survei ya, bagaimana nanti survei 1 minggu 2 minggu kemudian, apakah ada pergerakan. Nah, terakhir seperti pertanyaan Vita tadi, sebenarnya faktor apa? Per hari ini saya membongkar melihat data-data survei pergerakan di 3-4 bulan terakhir. Faktor apa sih variabel yang paling tiba-tiba menaikkan peta konstelasi kita ini? Di bagian akhir saya ingin mengatakan, apakah faktor debat di media sosial? Sebelumnya ada isu tentang keputusan MK, politik dinasti. Ternyata tidak. Kemudian ini sekarang ada debat, apakah ini bisa menggeser juga dan seterusnya. Per hari ini saya perhatikan data yang cukup signifikan merubah konstelasi itu ada faktor Jokowi, suka atau tidak suka. Ketika Jokowi Prabowo mengambil Gibran, mengambil cawapresnya, dan persepsi publik Jokowi berada di sana, Pak Jokowi berada di sana, maka ada migrasi pemilih yang cukup besar mendukung Prabowo Gibran yang angkanya melewati 40%. Nah, faktor ini adalah paling determinan. Jadi lawan politiknya Prabowo Gibran sebenarnya yang harus diserang adalah rating tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Sebaliknya, bagaimana Prabowo Gibran kalau ingin memaksimalkan perolehan dukungannya, dia harus memaksimalkan menaikkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi harus mengkonsolidasi pemilihnya untuk mendukung Prabowo Gibran. Baru faktor sosialisasi, kampanye di darat, dan juga perang di media sosial. Jadi saya kira lebih determinan tadi urutannya. Tetapi apapun masih dinamis ya, masih 2 bulan ke depan, dinamikanya relatif masih tinggi. Asalkan jangan ada blunder politik yang pengaruhnya dahsyat, itu bisa menggerus. Atau ada isu yang juga meledak, bisa meningkatkan elektabilitas. Sepanjang itu, landai-landai saja dugaan saya elektabilitasnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta atas waktunya, dan terima kasih juga Mas Nova sudah berbagi waktu bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.